Jemaat yang Kristus kasihi, salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat hari Minggu. Saat ini kita telah memasuki hari Minggu pertama sesudah Epifani. Mari naikkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan berkenan hadir melalui ciptaannya. Alam semesta dan lingkungan hidup sebagai habitat dan rumah bersama kita di mana memuliakan Tuhan terpancarkan. Ibadah virtual ini kiranya menyenangkan hati Allah Tritunggal dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayanan firman pada ibadah saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Tresia Leon Mambo STH. Marilah kita berdiri menyambut sabda Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Madahkanlah nyanyian pembuka. Musik indah di sekitarku, lagu alam semesta. Ini dunia Bapakku, di anganku nyatalah bukit lurah langit samudera, karya agung tangannya. Ini dunia Bapakku, siul burung terdengar, fajar pagi bakung mereka mengagungkan haliknya. Ini dunia Bapakku, disinari cahayanya, di tengah desau rerumputan suara Allahku dengar. Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah Bapa Maha Pencipta langit dan bumi. Yang Engkau berkenan kami mengenal Engkau secara langsung melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan yang menuntun perjalanan hidup kami dari masa melewati masa melalui tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami membawa seluruh keberadaan hidup kami. Kami menaikkan puji syukur atas kemahakuasaan-Mu. Luar biasa kehebatanmu, dahsyat ya Allah kuasa dan kekuatanmu. Di hari Minggu ini kami mau datang untuk membawa ucapan syukur kami atas penyertaanmu, pertolonganmu, dan setiamu yang mengiringi kehidupan kami hari lepas hari, waktu demi waktu. Ini doa kami ya Bapa, jadilah ibadah kami dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka bersekutu
hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
sukacitaku. Jemaat, kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah Maha Pencipta, di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roh Kudus, kami ada di dunia ini karena perkenanan-Mu. Alam raya ciptaan-Mu Engkau persembahkan bagi kehidupan umat manusia. Ajarlah kami menjadi bijaksana untuk memperlakukan alam sama seperti kami memperlakukan diri kami sendiri, dan juga mewujudkan cinta kasih-Mu bagi sesama manusia dalam keutuhan ciptaan. Roh Kudus mula ya Tuhan yang akan membimbing kami, karena itulah pegangan dan kekuatan kami. Sertai hamba-Mu, berkati jemaat-Mu. Bersabdalah, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 104 ayat pertama sampai dengan 5 yang menyatakan, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, cahaya lilin Natal telah menghiasi seluruh dunia, bahkan sampai ke rumah-rumah kita, sampai ke hati kita. Karena Kristus sudah lahir, Juru Selamatlah datang, Immanuel, Allah beserta kita. Dan dalam semangat Allah beserta kita, kita meninggalkan tahun 2020. Tahun yang luar biasa. Tahun yang membuat kehidupan itu berbeda. Tahun yang kemudian membatasi kita untuk hampir setahun kita tinggal di rumah saja, beraktivitas dari rumah, dan segala sesuatu dilakukan secara online, bertemu secara online, melaksanakan acara secara online, bahkan banyak keluarga-keluarga terpisahkan dan dipisahkan oleh keadaan dan kenyataan ini. Tahun 2020 juga mencatat berbagai kenyataan pahit oleh karena pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah mengubah seluruh tatanan kehidupan dunia, tatanan kehidupan keluarga rumah tangga kita, bahkan tatanan kehidupan pribadi kita. Dan satu-satunya tempat kita bergantung hanya kepada Tuhan. Satu-satunya harapan kita hanya pada kekuatan Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa kita bisa melewati tahun 2020 yang membawa berbagai peristiwa. Peristiwa duka, peristiwa pahit, tapi juga peristiwa yang mengubah visi dan pandangan hidup kita untuk kita tata ulang, kita tata kembali. Bersyukurlah
Immanuel, Allah beserta kita. Memasuki tahun baru 2021, kita diajak melalui firman Tuhan dalam Mazmur 104 untuk pertama-tama menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Karena Dia membuat alam yang begitu indah sebagai ciptaannya di mana kita boleh hidup dan berada. Melalui alam ini Tuhan memberikan pengajaran kepada kita mengenai siapakah kita. Kita ini adalah manusia. Manusia yang diciptakan. Dan Allah itulah Sang Maha Pencipta. Maka adalah sangat salah kalau manusia mau merampas hakikat dan otoritas Sang Allah Maha Pencipta. Lalu seolah-olah berpikir dia mempunyai kuasa dan kekuatan untuk mengubah dunia ini. Kita sebagai manusia ciptaan adalah orang-orang yang disayanginya, yang dikasihinya. Dan karena itu Allah mempersiapkan demikian sempurna segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam perjalanan hidup umat manusia. Penciptaan dari Kejadian 1. Allah menciptakan seluruh tatanan alam semesta semata-mata untuk menopang kehidupan umat manusia dengan segala makhluk ciptaan. Mazmur 104 adalah mazmur pujian. Pujian yang didasarkan pada kebesaran Tuhan. Dan pada pujian itulah terkandung tanggung jawab yang tinggi dari umat manusia, dari jemaat, dari kita semua untuk bertanggung jawab menjaga dan memelihara alam ciptaan ini. Manusia bertanggung jawab untuk merawat keharmonisan relasi antara Allah, alam, dan manusia. Sebaliknya, antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan alam, manusia dengan Allah, Sang Maha Pencipta. Harmonisasi ini tidak boleh dipatahkan, tidak boleh dihancurkan, dan tidak boleh dilupakan. Hanya kalau harmonisasi kehidupan ini terjaga, yaitu Allah, alam, dan manusia, maka kita boleh menikmati betapa indahnya ciptaan Tuhan ini. Yang terjadi sekarang adalah berbagai bentuk kerusakan alam, berbagai bentuk yang membuat alam ini menangis dan merana. Berbagai bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh manusia. Sehingga alam yang adalah berkat awalnya pada akhirnya membawa berbagai bencana dan melahirkan berbagai penderitaan. Bahwa manusia hidup di tengah-tengah zaman yang menjunjung tinggi kesetaraan. Bahkan banyak orang anti dengan relasi yang bersifat hierarkis. Dianggap itu sebagai relasi yang feodal. Tetapi dalam rangka keharmonisan antara manusia, alam, dan Allah, maka kita berada pada relasi hierarkis. Bahwa di atas manusia ada Tuhan Sang Maha Pencipta. Dan manusia tidak berhak untuk merusak tatanan alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana Mazmur 104 mengupas tentang penciptaan dan pemeliharaan Tuhan atas ciptaannya. Kita melihat urut-urutan penciptaan di mana secara khusus dalam Mazmur 104 digambarkan bagaimana diri Allah yang sulit dijangkau oleh akal budi manusia. Satu relasi transenden,
Sebab ada perbedaan yang sangat jauh antara Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai ciptaan. Allah sebagai sang pencipta dengan segala kemahakuasaannya, dengan segala kebesarannya melampaui apa yang ada di dunia ini. Sekaligus bagian ini juga menggambarkan kosmologi yang dipercaya oleh penulis Alkitab pada masa itu, di mana alam semesta dibagi menjadi 3, yaitu surga, bumi, dan bumi di bawah, dunia bawah atau dunia orang mati. Penulis menunjukkan bahwa Allah Maha Pencipta berkuasa atas langit, berkuasa atas bumi, dan berkuasa atas dunia bawah, yaitu dunia kematian. Karena itu pemazmur mengajak orang percaya untuk menyanyikan dan memasyurkan, memuji-muji dari sisi Allah yang transenden, karena kebesarannya yang jauh melampaui akal, pikiran, dan logika manusia. Pertanyaannya, saudara-saudaraku jemaat sekalian, apakah ketika kita katakan kita memuji Tuhan, kita sadar untuk memelihara alam ini? Apakah ketika kita memuji Tuhan, kita sadar untuk menata seindah mungkin alam ciptaan ini? Ataukah kita katakan kita memuji Tuhan, tetapi kita menebarkan sampah sembarangan. Kita mengotori air bersih dan merusak keharmonisan alam hanya karena ego manusia, hanya karena ketidakpedulian manusia, hanya karena manusia ingin menguasai sebesar-besarnya alam yang diciptakan Tuhan. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita satu keindahan hidup. Ketika tangan para ibu memelihara bunga, dari bibit yang masih kecil disiram dengan air, dia bertumbuh berkembang, berdaun, kemudian menghasilkan bunga yang sangat indah. Dan jika kehidupan kita dipeka, kepekaan yang dibutuhkan oleh dunia, kepekaan yang dibutuhkan oleh kehidupan sekarang ini. Sebab banyak manusia oleh karena berbagai tantangan, oleh berbagai tekanan, hatinya menjadi kering, hatinya menjadi keras, dia tidak gampang tersentuh. Kalau hati sudah kering, hati menjadi keras, sangat sulit tangan ini terulur untuk menolong sesama manusia. Sangat sulit akal pikiran kita untuk menyentuh bahwa dunia sekitar kita, alam sekitar kita, baik sesama manusia maupun alam maupun hewan, apa saja ciptaan Tuhan, sangat sulit untuk dipelihara dengan baik oleh karena kekerasan hati telah menjangkau sampai ke sudut-sudut hati. Saudaraku, jemaat yang terkasih, kita sedang menghadapi wadah pandemi. Dan rahasia untuk menghadapi wabah pandemi ini adalah air. Cuci tangan pakai sabun, virus itu bisa mati. Betapa air ini sangat dibutuhkan, saudaraku jemaat. Tubuh kita ini 2/3 adalah air. Dan karena itu, menjaga agar supaya air bersih itu terpelihara dengan baik itu tugas utama. Ada banyak tempat di negara di dunia ini kekurangan air dan di sana banyak kelaparan, kemiskinan. Karena tanah tidak bisa lagi menumbuhkan tanaman-tanaman. Saudaraku jemaat yang terkasih, mari kita peka. Dunia ini harus dirawat dengan baik. Kehidupan kita, lingkungan kita, keluarga kita harus dirawat dengan baik. Kalau keluarga kita disajikan air kotor, air limbah, tentu sakit penyakit akan menumpuk di sana.
Hidup ini membutuhkan air bersih. Air bersih yang mengalir dari kasih sayang Tuhan. Air bersih yang mengalir dari cinta kasih Tuhan. Air bersih yang mengalir untuk membasuh setiap hati yang terluka. Air bersih yang membasuh setiap hubungan-hubungan yang rusak. Bahkan air bersih untuk mengusir virus dan wabah yang sedang melanda dunia ini. Jemaat terkasih, kita menjalani tahun 2021. Mari kita sayangi alam ini. Mari kita sayangi buah-buah ciptaan yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Dan mari kita membangun relasi yang baik, yang utuh. Kita mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Mengasihi alam dengan segala keutuhan ciptaannya yang adalah anugerah Tuhan. Amat terlebih kita mengasihi Tuhan yang empunya langit dan bumi, yang empunya kehidupan kita. Kepada Tuhan kita bersandar untuk segala keadaan dan segala situasi. Kepada Tuhan kita menggantungkan setiap cita-cita kita. Karena hanya dari Allah Maha Pencipta, dari Tuhanlah kita mendapatkan pertolongan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Selamat menjalani tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jika penolongmu Allah Yakub, betapa kau bahagia. Ia penuhi pengharapanmu, Tuhan setia selamanya. Maha Pencipta dunia, tak meninggalkan makhluknya. Haleluya, haleluya. Jemaat, mari berdiri, kita akan membawakan pengakuan iman kita. Dengan hati dan mulut dan ketulusan kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita berdoa. Sungguh kami memuji kebesaran-Mu, ya Allah Maha Pencipta, di dalam Tuhan Yesus Kristus penyertaan Roh Kudus, atas kuasa-Mu, atas wibawa-Mu. Engkau yang berada di tempat yang maha tinggi, mengatasi langit dan bumi, mengatasi kehidupan umat manusia. Namun Engkau, ya Tuhan, yang ada bersama-sama dengan kami, Immanuel, Allah beserta kita. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami menapaki hari ke-10 di tahun 2021 di dalam pertolongan-Mu. Kami mau menjalani tahun yang baru ini dengan berserah kepada-Mu ya Tuhan. Namun kami juga ingin berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap alam ciptaan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Juga untuk semua relasi-relasi di antaranya. Dan keutuhan ciptaan yang harus dijaga harmonisasinya. Terutama ya Tuhan, hubungan kami dengan-Mu, relasi kami dengan-Mu ya Bapa. Engkau tolong kuatkan kami. Kami banyak lalai ya Tuhan oleh berbagai kendala-kendala, berbagai alasan-alasan yang selalu memagari hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Hikmat-Mu ya Tuhan menarik kami dalam pelukan-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami. Bahkan pada saat-saat kami tidak peduli, kasih-Mu tidak berubah. Pada saat-saat kami ditekan pergumulan dan kami tidak mau maju meniti kehidupan, Engkau ada di sana ya Tuhan menyertai kami. Dan di saat pergumulan melanda kami, di saat duka cita membuat hati kami hampa, dan kesepian membuat hati kami menderita. Oh Tuhan, Engkau ada di lubuk hati kami karena Engkau sangat mengasihi kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biar kiranya hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus. Kami mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyatakan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami sebagai ciptaan, kami merawat, memelihara, mengasihi, dan mencintai alam ciptaan. Mencintai keluarga kami, mencintai sesama manusia, mencintai tanaman-tanaman, mencintai hewan-hewan, mencintai alam ciptaan-Mu ya Tuhan. Sehingga menumbuhkan kekuatan untuk merawat dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di saat-saat wabah melanda kami, seluruh umat manusia di dunia ini membutuhkan air yang bersih. Kiranya air kehidupan boleh mengalir ya Tuhan dari sungai kasih-Mu untuk membasuh kami, menyegarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama dengan jemaat GPIB Ebenezer kami berdoa. Tuhan menyatakan pertolongan kasih sayang-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara kami yang sedang sakit, yang sedang terbaring di rumah sakit maupun di rumah-rumah yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Saudara kami yang sedang menderita oleh karena virus COVID-19. Oh Tuhan, mereka harus terbaring di ICU. Mereka yang harus mengisolasi diri. Berikan kami hikmat ya Tuhan untuk melaksanakan protokol kesehatan sebagai salah satu cara dan hikmat yang Tuhan tunjukkan agar supaya kami terhindar dari penyebaran COVID-19. Dan kami juga bertanggung jawab bagi sesama manusia dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Oh Tuhan,
Sesungguhnya ini hal-hal sederhana, tetapi banyak kali kekerasan hati manusia ingin menolak semuanya Tuhan. Kami ingin wabah ini berhenti, tetapi juga Engkau panggil kami untuk bertanggung jawab agar supaya tidak menjadi penular bagi sesama yang lain. Terima kasih Tuhan, Kau berkati. Di tengah-tengah berbagai kenyataan ekonomi, sosial, politik yang sedang kami hadapi di bangsa Indonesia, bahkan di seputar kehidupan kami, mampukan kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mengutamakan kebesaran-Mu ya Tuhan di atas segala-galanya, yang mengutamakan kasih-Mu di atas segala-galanya, sehingga kami mampu menghadapi berbagai keadaan dan menyelesaikannya di dalam kasih setia Tuhan, untuk saling mengampuni dan memaafkan, untuk saling berdialog indah satu dengan yang lain, untuk saling menata hubungan-hubungan yang baik, positif, dan membangun satu dengan yang lain, dan membuat jemaat GPIB Ebenezer menjadi berkat dimanapun berada, sekalipun di tengah-tengah pembatasan-pembatasan karena pandemi COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya vaksin ya Tuhan yang sudah mulai tersedia di Indonesia boleh menjadi salah satu alat penangkal agar supaya pandemi COVID ini bisa dihentikan. Namun kami mohon Engkau anugerahkan kami kesabaran ya Tuhan, dan ketabahan apabila kami harus menunggu sekian lama untuk pemulihan. Kami berserah kepadamu sambil terus berdoa dan bekerja, merancang yang baik, membangun potensi yang Kau anugerahkan untuk menunjukkan bahwa kami adalah manusia ciptaan yang sungguh-sungguh bertanggung jawab, tapi sungguh-sungguh juga mau berbagi kasih dan kepedulian bagi sesama manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai tiap pribadi, keluarga, rumah tangga. Engkau sertai pimpinan jemaat, PHMJ dan seluruh jemaat. Engkau sertai jemaat-Mu dari anak-anak yang masih bayi, dalam kandungan, anak-anak teruna, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, orang-orang tua yang lanjut usia, para janda dan anak-anak yatim piatu, para duda. Engkau berkati mereka miskin Papa. Tuhan, kami mau datang kepadamu. Urapi kami dengan hikmat-Mu, sehingga di dalam hati kami mendapatkan sentuhan kepedulian, sentuhan simpati di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Bagi pemerintah bangsa negara kami Tuhan, perteguh perkuat mereka untuk melayani masyarakat Indonesia yang begini banyaknya Tuhan, dengan segala kompleksitas masalah. Berikan mereka hikmat, terutama berjuang agar supaya vaksin itu tersedia untuk seluruh masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami berserah kepadamu, karena Engkaulah kekuatan kami. Kami bergantung kepadamu, karena dari kuasa-Mu-lah kami mampu melangkah dan mewujudkan karya-karya besar bersama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ini doa kami, Engkau yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku.
Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Penolongku, Kau setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab 2 Korintus 9 ayat 8 yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati persembahan saudara-saudari. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pun waktuku pakailah
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Sampai hari ini, kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang terkumpul ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa syukur yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Mazmur 104 mengajarkan kepada kita bahwa Allah mempersembahkan ciptaannya yang luar biasa untuk kita wariskan kepada keturunan kita. Harmonisasi yang harus terus terjaga, itulah yang akan menjamin kehidupan di masa depan. Karena itu mari kita menjadi jemaat yang bertanggung jawab. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kekuatan, atas segala keindahan yang dianugerahkan, atas segala hubungan antar manusia yang begitu manis. Untuk kita senantiasa menjadi berkat satu dengan yang lain. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Juru selamat, Kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Pada batas sungai Yordan, hapuskanlah takutku. Ya penumpas kuasa maut, tuntun aku serta-Mu. Pujianku bagimu selamanya. Bagimu selamanya. Jemaat yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan sejahtera. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.